Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di akhir atau di ujung bulan Juli. Ini dia, lebih ringan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan khuluqul mukmin, akhlak orang yang beriman. Ini adalah bukunya yang kemudian bisa kita pelajari bersama, Khuluqul Mukmin, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas terkait dengan keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, keutamaan mereka yang merawat, membina akhlak-akhlak yang baik, yang kemudian itu kembali pada dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita masuk di halaman 10 yang di sini, jamaah rahimakumullah. Wa husnul khuluq, jadi berakhlak baik itu, kalau misalkan dibuat satu pertanyaan, berakhlak baik itu pilihan atau kewajiban, kan gitu. Jadi kalau misalkan berakhlak baik itu pilihan atau kewajiban, maka dari penjelasan yang sudah kita ambil bahwa memiliki akhlak baik itu kewajiban. Jadi seorang muslim, seorang mukmin berakhlak baik itu kewajiban, bukan pilihan. Kalau sudah bersyahadat, maka berakhlak baik menjadi satu kewajiban. Wa husnul khuluqi wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan memiliki akhlak yang baik itu ternyata adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga wasiat, sebagaimana kalau ada orang tua berwasiat pada anaknya kan wajib bagi sang anak untuk melaksanakan wasiat itu. Ini Rasulullah SAW kemudian berwasiat kepada kita. Allati katsiran ma yusi biha ashabu ridwanullah alaihim ajmain. Termasuk juga Rasul berwasiat kepada para sahabat. Para sahabat juga menerima wasiat dari Rasul SAW, sebagaimana wasiat itu juga untuk kita. Kita juga mendapatkan wasiat itu, yaitu husnul khuluq. Maka di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqi, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Berarti takwa itu tidak terikat dengan tempat tertentu dan lepas pada tempat yang lain. Jamaah rahimakumullah, bukan berarti ketika di tanah suci menjadi orang yang bertakwa, atau di masjid misalkan menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah keluar dari masjid, kembali pada asalnya. Itu yang tidak dibenarkan. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Sedangkan takwa sendiri ada maknanya takut, takwa juga tunduk, takwa juga patuh, takwa juga taat. Ya, itu takwa juga berarti berhati-hati. Maka semuanya itu diperuntukkan untuk Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat pada diri kita, jamaah, manusia itu kadang lebih takut terhadap manusia yang lain, dilihat oleh manusia lain, atau dilihat oleh CCTV daripada dilihat oleh Allah. Gitu. Kadang kalau seseorang kemudian melakukan tindak kejahatan, itu lihat ke atas, ada CCTV tidak? Padahal tanpa CCTV pun Allah sudah mengetahuinya bahwa dia akan melakukan kemaksiatan dan dia akan melakukan tindak kejahatan. Atau kemudian ketika seseorang mau bermaksiat, jangan, ada yang lihat. Kadang kalau seseorang lagi bahasanya lagi mencari kehangatan di bibirnya, kalau ada misalkan mahasiswa sedang merokok, ada dosennya, sembunyikan itu. Ketika disembunyikan, ternyata tangannya yang kepanasan. Aduh, kepanasan tadi. Jadi dia merasa takut kalau dilihat sama orang lain. Kita, ketika kita menanamkan dan merawat ketakwaan dalam diri kita, seyogyanya ada orang atau tidak, ada CCTV ataupun tidak, maka kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabatullah. Dan muraqabatullah itu tidak hanya sekedar merasa saja diawasi oleh Allah,
tapi kemudian implementasi dalam perbuatan, saya nggak jadi maksiat. Kenapa? Malu sama Allah. Nah, perasaan malu sehingga tidak jadi maksiat itu bagian daripada benih-benih ketakwaan yang ada dalam diri seseorang. Kok nggak jadi? Ayo kita minumlah gitu. Mungkin lagi ada bayaran. Nggak, saya malu. Allah saya kasih kesehatan, masa tak pakai untuk minum minuman keras. Kemudian Allah lagi memberikan kesehatan perut saya, masa saya isi dengan yang haram. Gitu. Maka kalau di Sleman, kita yang di Sleman ini mulai ada edaran dari bupati, toko-toko kecil yang mengedarkan miras itu banyak yang ilegal. Nah itu kemudian kalau kita mendapatkan per 1 Agustus, berarti besok, itu semua harus sudah ditutup. Termasuk yang kemudian dikampanyekan oleh PCM Gamping, itu mengkampanyekan beberapa titik yang harus ditutup. Karena juga beredar di tengah-tengah masyarakat secara umum. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa'ad bi sayyi'ata, dan ikutilah as-sayyi'ata, keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang sudah terlahir dari diri kita, al hasanata, dengan kebaikan. Jadi as-sayyi'ah menggunakan alif lam ini, as-sayyi'ah jamaah rahimakumullah, itu adalah as-sayyi'ah yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi sayyi'ah yang ditentukan syariat. Kalau syariat mengatakan bahwa berdusta itu adalah satu keburukan, nggak bisa kemudian orang mengatakan saya dustanya kan lillahi ta'ala, nggak bisa. Orang kemudian mencuri, mengatakan mencuri ini kan baik untuk saya, ya nggak bisa. Secara syariat mencuri itu buruk. Sekalipun orang mengatakan baik, tetap dinilai sebagai satu keburukan. Maka dalam hadis Rasul SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baik keislaman seorang muslim atau kita adalah sejauh mana kita meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk kita lakukan. Sejauh apa, itulah tingkat kualitas keimanan kita, berislaman kita. Ada 4 hal yang dinilai oleh syariat sebagai sesuatu yang buruk. Mau dilakukan dengan bacaan bismillah atau pakai sholawat misalkan, tetap buruk. Malah jadinya mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Yang pertama adalah kullu mahrumat. Setiap yang diharamkan oleh Allah itu tidak bermanfaat untuk dilakukan sebagai seorang muslim. Nah ketika seseorang ya melakukan as-sayyi'ah, itu melakukan keburukan yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan, baik haramnya karena ucapan, atau haramnya karena makan minum, atau haramnya adalah perbuatan, bahkan keyakinan, itu dalam syariat tetap harus ditinggalkan. Ya, misalkan ini loh, dikasih minuman beralkohol, minum, nggak apa-apa, baca aja bismillah, nanti kan jadi halal. Tidak bisa. Haram tetap haram. Orang makan B1 atau B2 membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau tambah lagi biar lebih mantap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambah lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tetap tidak merubah yang haram menjadi halal, karena secara syariat itu adalah haram. Maka yang kedua adalah kullu makruhat, setiap yang dihukumi makruh, artinya dibenci oleh Allah. Yang melakukan itu berarti dibenci oleh Allah. Yang ketiga adalah kullu syubhat. Syubhat itu kan tidak jelas menurut pelakunya. Misalkan seseorang kemudian dikasih air minum. Nih air minum. Oke. Ini air minum dukung Israel nih. Maka tak tutup. Jadi ini air minum. Misalkan kita mendapatkan air minum di atas meja, itu halal atau haram? Itu untuk saya bukan. Syubhat itu adalah bagi orang yang tidak tahu hukumnya, halal atau haram. Kalau ini untuk saya bukan dia, kalau untuk saya kok kayak gini, kalau bukan terus untuk saya mana? Jadi kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, oh itu bukan punya saya, tempatnya sudah beda, nah, itu berarti menjadi haram untuk kita ambil karena bukan milik kita. Tapi kalau oh ini punya saya tahu ini tempatnya, nanti tadi saya yang bawa minumannya tak taruh di atas meja, berarti menjadi halal. Nah syubhat itu tidak jelas, ini halal atau haram, punyaku atau bukan. Kalau bukan punya saya mana? Kalau ini punya saya, tapi kok kayak gini, nah, itu menjadi meragukan. Maka terhadap yang syubhat harus kita tinggalkan.
Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara keduanya yang tidak jelas halal haramnya, itulah disebut dengan syubhat yang harus kita tinggalkan. Kalau orang masih berhubungan dengan syubhat, berarti menggambarkan kualitas akhlaknya. Yang terakhir, yang keempat, perbuatan yang harus kita tinggalkan karena tidak bermanfaat adalah al-israf, berlebih-lebihan, sekalipun pada urusan yang mubah. Makan minum Bapak Ibu itu mubah, boleh. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus dan berkelebih-lebihan, seperti konteksnya ketika kita sedang berbuka puasa, semua dimakan sampai di leher sini, susah bernafas, maka tidak bermanfaat. Berisraf sekalipun dalam hal yang mubah tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah, ketika kita seorang muslim sudah menjaga diri Bapak Ibu untuk tidak bermaksiat, ya Allah, tergelincir pada kemaksiatan karena godaan syahwat dalam diri kita tergelincir. Nah, karena kita manusia. Tapi jangan selalu memaklumi, maklum kita maksiat nggak apa-apa, kita kan manusia, bukan. Kita menahan diri tapi masih tergelincir. Namanya juga tergelincir, berarti bukan karena faktor kesengajaan, bukan karena faktor merencanakan. Kalau sudah tergelincir, maka ikutilah segera, ikuti dengan al-hasanata, ikuti dengan kebaikan. Orang kemudian marah itu keburukan. Tapi ketika dia minta maaf kepada orang yang dimarahi, itu kebaikan. Maka yang baik bisa menghapus yang buruk. Terkadang karena rasa ego yang berlebihan, merasa memiliki wibawa untuk minta maaf itu kemudian diihmal, disepelekan. Ngapain saya minta maaf? Emang dia itu siapa? Saya harus minta maaf terhadapnya. Dia pantas mendapat perlakuan dari saya yang seperti tadi. Rasa ego, sombong terhadap orang lain. Itu kemudian menjadikan akhiratnya menjadi berat. Nah, perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di sini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita wa khaliqin nasa, dan berbuat baiklah terhadap manusia. Berakhlaklah terhadap manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Sama ini kan menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita menjadi liar. Mohon maaf, menyikapi masalah tambang. Karena tidak suka, misalkan tidak sepakat, wah liar, mengatakan si fulan ini, bapak ini aja memang kayak gini-gini. Hati-hati, hati-hati. Boleh berbeda pendapat, tapi akhlak baik tetap dikedepankan. Apalagi sama muslim. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bapak-bapak sering mendengar ini dibaca ketika khutbah Jumat. Wa sabata anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu arada safaran. Nah, ketika Mu'ad ingin melakukan safar, bepergian, ini adab seorang sahabat itu kalau mau safar itu minta nasihat kepada gurunya. Rasul SAW bagi Mu'ad termasuk juga dianggap sebagai guru, maka minta pertimbangan. Kalau ada masalah, sahabat datang kepada Nabi, minta arahan, minta bimbingan. Jadi ketika Mu'ad bin Jabal mau melakukan safar perjalanan, faqala, ya Rasulullahi ausini. Rasul, nasihatilah aku Rasul, kasih pesanlah kepadaku. Jadi minta, Rasul, saya minta wasiat Rasul. Artinya apa yang diminta oleh Mu'ad bin Jabal ini sesuatu yang akan dia lakukan. Kadang kemudian kita, nasihati saya dong, dinasihati kemudian tidak dilaksanakan. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini kemudian minta nasihat kepada Nabi SAW dan kemudian akan dilakukan. Jadi ini mungkin yang kurang dari kita. Kalau kita mau melakukan perjalanan, kadang kan WhatsApp guru, Ustaz, saya mau perjalanan ke Bandung, ada pesan nggak untuk saya? Gitu, kayak gitu, ada pesan nggak? Hati-hati ya, jaga sholat. Nah, itu termasuk pesan. Ausini, nasihatilah aku, kasih wasiatlah aku. Maka pesan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal adalah u'budillaha wa la tusyrik bihi syai'an. Bekal keimanan, bekal tauhid yang dibekalkan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Bukan kemudian hanya ini roti sama minuman ya, nanti diminum jalan. Ya itu bagus. Tapi kemudian juga ada bekal ini. Kenapa?
Karena orang dalam perjalanan kadang merasa memaklumkan dirinya banyak-banyak. Nggak sholat nggak apa-apa, maklum lagi safar. Aduh, nggak usah baca Quran nggak apa-apa, maklum lagi safar. Atau kemudian ketika sore hari, nggak jadi zikir petang nggak apa-apa, maklum lagi safar. Jadi memaklumkan. Maka kemudian Nabi berpesan, u'budillaha, sembahlah Allah, wala tusyrik, dan jangan kamu sekutukan bihi Allah dengan syai'an, sesuatu. Nah, syai'an ini jamaah rahimakumullah diungkapkan oleh Nabi dalam bentuk isim nakirah. Syai'an berarti sesuatu, apapun itu, gitu. Jangan samakan Allah dengan sesuatu apapun itu. Kalau ditambah alif lam, wala tusyrik bihi asyai'a, ada alif lam di sini, berarti hanya satu hal yang spesifik yang tidak boleh disamakan atau disekutukan dengan Allah, tapi yang lain boleh. Maka Nabi kemudian bersabda, wala tusyrik bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dengan batu aki. Jangan sekutukan Allah dengan air, bahwa air yang kamu minum itu kemudian bisa mengangkat seluruh penyakit misalkan. Jangan sekutukan Allah dengan benda, dengan seseorang. Jangan. Nah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah zidni. Maka Mu'ad ini minta tambahan, Rasul tambah lagi wasiatnya. Kan gitu. Nambah lagi, ini nambah wasiat lagi. Qala ya Rasulullah zidni, Rasul tambah lagi Rasul. Qala, maka Nabi SAW menjawab, idza asata fa ahsin. Kalau kamu nanti wahai Mu'ad di tengah perjalananmu atau ketika sudah sampai tempat tujuanmu, kemudian kok sempat-sempatnya tergelincir pada kemaksiatan, fa ahsin, maka segeralah perbaiki kesalahan itu. Kalau misalkan sampai menyakiti orang lain, perbaikilah perbuatan menyakiti orang lain itu. Kalau misalkan maksiat dengan dirinya sendiri, menzalimi diri sendiri dengan melanggar kewajiban, segera perbaikilah kejelekan itu. Maka ada kata fa. Fa ini memberi makna suratul ijabah. Sesegera mungkin, fa ahsin. Sesegera mungkin perbaiki akhlakmu. Kenapa? Waliyahsun khuluqa. Maka akan memperbaiki akhlakmu. Kalau kita bersalah, jamaah rahimakumullah, kan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam berpotensi melakukan kesalahan. Ya, karena manusia dan masih hidup. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik hamba yang bersalah itu adalah bertaubat. Maka di saat kita bertaubat, ada kemudian kita terbayang sama dosa yang kita taubati. Saya ini bertaubat, astagfirullah. Tapi kemudian kebayang doa ini, kesalahan ini, dosa ini. Dengan demikian kemudian tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi, ya Allah, tadi ada yang tersakiti dengan omongan saya, ya Allah, saya memohon maaf. Mohon maaf kepada yang bersangkutan, ya Allah. Dan sekarang saya meminta ampunan kepada Engkau, ya Allah. Jadi nanti tidak menyakiti orang lain. Bahkan sampai kemudian tidak membiasakan diri menyakiti orang lain. Kadang jamaah rahimakumullah, perilaku yang disukai oleh orang yang sombong adalah menyakiti orang lain. Intimidasi baik secara psikis, fisik maupun verbal. Itu senang banget orang yang sombong itu. Merasa wah, nanti ketawa-ketawa. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang lain. Jamaah rahimakumullah, kita ganti halaman yang ke-11. Alhamdulillah buku ini ada 528 halaman Bapak-bapak, Bapak Ibu. Sekarang halaman 11. Kalau untuk sampai 528 kapan selesainya? Ya kita sabar ya. Kita sabar. Mungkin takmir masjid ini sudah pada keluar, ada yang nikah nanti. Kesini bawa cucu, lah Ustaz Talkis kok masih ngisi kajian akhlak? Iya. Sekarang masuk halaman 400-an itu, saking lamanya gitu. InsyaAllah kita akan selesaikan buku ini, insyaAllah. Jamaah rahimakumullah, wa khiyarun nasihum ashabu makarimil akhlak wa ma'aliha. Memang orang yang paling baik, ini khiyarun nas atau khairun nas. Orang yang baik adalah dinilai dari keluhuran akhlaknya.
keluhuran akhlak, makarimal akhlak. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, qala, qulna, kami pernah bertanya kepada Nabi, begini pertanyaannya. Ya Nabi Allahi, man khairun nasi? Nabi, siapa orang yang paling baik itu? Jadi kalau sahabat bertanya pada Rasul itu, ini tanya yang sesuatu yang bisa memotivasi dirinya menjadi lebih baik. Sahabat itu punya rasa keinginan, jadi rasa ingin yang besar untuk seperti sahabat lain dalam kebaikan akhiratnya. Itu sahabat yang gitu. Maka kalau sahabat tanya seperti ini, Nabi, siapa yang termasuk orang yang paling baik itu? Maknanya adalah beliau ini, Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, itu ingin menjadi orang yang terbaik. Bukan mencari orang yang terbaik menurut Nabi siapa, kemudian dibully. Bukan. Maka orang yang paling baik ini, Nabi SAW itu kalau kita perhatikan hadisnya, menjaga betul identitas seseorang. Sehingga kemudian terjaga. Kalau dia orang misalkan yang tidak baik, dijaga identitasnya selama dia masih muslim ya. Tapi kalau misalkan kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu dibuka. Orang yang paling baik adalah Zulqalbil mahmum, orang yang memiliki hati yang agak panas. Ini mahmum ini nanti jadi pertanyaan. Hatinya mendidih, hatinya itu hangat-hangat. Karena humma itu kan kemudian artinya adalah demam. Walisanus sadiq, dan memiliki lisan yang jujur. Hatinya hangat, kemudian lisannya jujur. Karena hati dengan lisan itu sesuatu yang tidak dipisahkan. Kalau mau lihat seseorang tidak kuat, tidak luruslah, tidak kuatlah keimanan seseorang sampai lurus hatinya. Tidak lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Jadi lisan dengan hati itu punya korelasi, hubungan. Kadang kalau hatinya sedang tidak baik-baik saja, keceplosan. Ya, karena lisan kemudian menggambarkan isi hati. Qala ya Nabi Allah, wahai Nabi, qad arafna lisan as-sadiq. Rasul, kalau lisan yang jujur, kami tahu Rasul, maknanya kami tahu. Orang yang berkata jujur, menyampaikan situasi kondisi yang sesuai dengan realitanya. Itu kami tahu Rasul. Famal qalbul mahmum, bagaimana dengan qalbul mahmum ya Rasul? Hati yang kemudian hangat, itu maksudnya apa Rasul? Kan bertanya, tidak mengartikan sendiri sahabat itu. Qala at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa lagi bersih. Alladila isma fihi wala baghya wala hasada. Hatinya itu orang bertakwa lagi bersih, yang tidak memiliki dosa di dalam hatinya, wala baghi, dan tidak durhaka, wala hasada, dan juga tidak hasad atau iri. Itu orang yang baik. Jadi Nabi jawabannya tidak membatasi pada person tertentu. Kalau misalkan Nabi tanya, Nabi, siapakah orang yang terbaik? Itulah Abu Bakar. Berarti yang lain tidak baik. Hanya Abu Bakar saja yang baik. Nanti akan menimbulkan kecemburuan. Tapi Nabi kemudian memberikan clue, indikator, siapapun yang memiliki tanda-tanda di bawah ini, itulah khairun nas, orang yang paling baik. Siapapun bisa mendapatkannya. Tidak ada batasan bagi bangsawan, tidak ada batasan untuk kaum terpelajar saja, tapi sesiapapun yang memiliki indikator ini, dialah orang yang baik. Sekalipun mahasiswa baru, ya kan? Sekalipun misalkan pegawai baru, pendatang baru, newbie dan sebagainya. Maka adalah at-taqiyun naqi, orangnya bertakwa, lagi bersih, hatinya bersih, bersih dari segala bentuk kesyirikan. La alladzi la isma fi, dia tidak punya dosa karena selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Artinya adalah orang yang seperti yang sensitif, tidak mau menyakiti orang lain. Gak enak saya tak ke rumahnya ya. Mau kemana? Rumahnya si fulan, ngapain? Saya minta maaf. Tadi saya sedang ngobrol-ngobrol sama teman, dia lewat, kemudian terus habis itu gak nyapa saya. Mungkinkah dia tersinggung dengan ucapan saya yang saya sampaikan dengan teman saya? Nah, ada orang yang sensitif kemudian tidak mau meninggalkan harinya atau malamnya kecuali bersih dari dosa. Maka kalau kita yang sudah berkeluarga, kadang kan minta ridho. Yang istri minta ridho pada suaminya. Ya, hari ini ridho ya, minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak baik. Yang gitu.
Sama-sama mah ayah juga minta maaf. Gitu. Itu Mas Adnan latihan sebelum tidur. Sekalipun belum punya istri, latihan dulu biar nanti tidak kaku. Masuk ke tempat ruangannya Mas Edi, minta maaf ya. Ngapain? Biasanya nggak kayak gini. Iya latihan kita ini. Saya pun kadang juga seperti itu minta maaf. Itu untuk membersihkan, jangan sampai ada beban dosa yang kemudian terbawa tidur. Pada masa Nabi SAW, Nabi pernah bersabda gini, sahabat, mau tidak saya tunjukkan calon penghuni surga? Calon. Kenapa disebut calon? Karena orangnya masih hidup. Calon penghuni surga. Ada sahabat yang kemudian nenteng itu apa Pak? Nenteng sendal. Jadi bawa sendal. Dia bawa sendal. Dia habis wudhu dan jenggotnya itu masih ada basah-basah air wudhu. Itu loh dia yang lewat bawa sendal, yang jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Oh itu ya Rasul. Maka sahabat kemudian ketika ditunjukkan itu adalah calon penghuni surga, orang calon penghuni surga, artinya indikator calon penghuni surga ada pada dirinya. Sahabat kemudian mengikuti orang tersebut karena tidak dikenal. Si fulan, boleh tidak saya menginap di rumahmu? Boleh silahkan. Loh, nginap orang tidak kenal kemudian minta nginap itu dipersilahkan, silahkan. Batas menginap berapa hari, berapa malam Bapak Ibu? 3 hari kan? Jadi orang menginap itu kemudian di khidmah, dilayani itu 3 hari 3 malam. Sama seperti batas mashul khuffain. Kalau kita mau berwudu dan mengusap sepatu atau sejenisnya tanpa harus melepasnya. Jadi kalau sudah 3 hari, orang tamu 3 hari 3 malam itu batas memuliakannya. Kalau sudah lewat 3 hari 3 malam, maka tuan rumah tidak berkewajiban lagi. Mau dimuliakan silahkan, tidak juga dipersilahkan. Tapi kalau 3 hari pertama dimuliakan. Maka teman-teman kalau misalkan bertamu, hitung. Nanti sebelum habis 3 hari 3 malamnya, pamit keluar. Keluar kemana, ke Beringharjo. Nanti bertamu lagi. Assalamualaikum, saya bertamu lagi, saya nginap ya, saya jadi tamu ya. Gitu. Dihitung dari angka 1 gitu. Ini sahabat sudah menginap kepada calon penghuni surga. Dilihat sholatnya sama dengan sholatnya saya. Dia baca Quran, dia juga sama dengan saya baca Quran. Dia sholat tahajud, saya juga sholat tahajud. Kemudian dia sholat duha, saya juga ikut sholat duha. Apa yang membedakan saya dengan dia? Kenapa sampai Nabi kemudian mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga? Istimewanya mana? Dilihat secara perilaku amaliyahnya sama saja. Makan dengan tangan kanan, saya juga makan dengan tangan kanan. Dia makan mulai dengan baca bismillah, saya juga iya. Terus kenapa beda? Karena waktu bertamu sudah mau habis dan tidak menemukan tanda-tanda yang berbeda dari perilakunya, maka sahabat yang menginap memberanikan diri untuk bertanya, sahabat, kata Nabi, engkau adalah calon penghuni surga. Kan senang. Sahabat disebut bahwa kata Nabi, engkau adalah calon penghuni surga. Masya Allah, betulkah? Betul. Tapi selama saya tinggal di sini, menginap di sini, itu bukan karena saya tidak punya tempat tinggal, tapi saya mengamati Anda. Saya ingin menjadi calon penghuni surga. Ditanya-tanya, sama. Salat 5 waktu, sama. Lantas apa membedakan? Maka sahabat yang dijamin masuk surga tadi cerita satu hal yang mungkin ini membedakan. Iya, saya baru ingat. Setiap kali saya hendak tidur, tidak ada perasaan dendam pada siapapun. Sudah memaafkan. Kalau misalkan di siang hari ada yang menginjak kakinya, sudah saya maafkan. Saya tidak perlu mengingat-ingat itu. Saya sudah maaf. Saya sudah minta pada Allah agar Allah memaafkan kesalahannya, dan saya sudah memaafkan kesalahan sekalipun dia tidak minta maaf kepada saya. Nah ini kemudian menjadi titik poinnya adalah tidur dalam keadaan tidak membawa dendam. Jadi coba kalau misalkan masih bawa dendam, tidur kemudian mimpi mengigau, pukul dia, pukul, tendang. Oh, berarti ada rasa-rasa tidak nyaman ketika dia hendak tidur. Nah ini kemudian menjadi pelajaran juga. La isma fi, tidak ada kemudian dosa di dalam dirinya. Selalu meminta pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala baghya, dan juga kemudian tidak durhaka. Tidak durhaka terhadap Allah dan juga Rasulnya. Wala hasada, dan juga tidak iri. Betapa bahayanya iri ini, hasad ini, jamaah rahimakumullah, hasad ini betapa bahayanya sampai kemudian kita membacanya dalam surah Al-Falaq.
Dalam surah Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada zat yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari malam gelap gulita, dari kejahatan malam apabila waqaba, gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil uqad, dan juga dari kejahatan para penyihir yang meniup pada tali buhul-buhulnya. Jadi malam itu banyak penyihir yang beroperasi, Bapak Ibu. Jadi sihir, dukun itu kerjanya di malam hari. Kalau siang hari pada kemana? Ya mungkin aktivitas yang lain. Jadi memang disilah kemudian kita berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sehingga jemaah rahimakumullah, si A dengki pada si B. Kalau si A tidak kenal si B, bisa nggak dengki itu terwujud? Kan bisa kan? Dengki itu kan tidak harus saling mengenal. Orang tidak saling mengenal itu bisa dengki. Apalagi kalau saling mengenal. Sehingga kita jangan menjadi pendengki atau orang yang iri terhadap orang lain. Yang kedua, kita juga tidak ingin menjadi korban kedengkian dan keirian orang lain, gitu. Karena orang yang dengki, pendengki itu tidak keluar dari mulutnya kecuali doa harapan yang buruk dan jahat terhadap korbannya. Kalau misalkan ada orang mendoakan, Mas, tak doakan kamu semoga dapat jodoh yang salihah, kemudian yang mapan, cantik, pintar agama. Itu bukan dengki. Tapi kemudian setelah kamu nikah sehari terus kamu mati ya. Oh, itu baru muncul dengkinya. Dengki itu kadang di depan manis, di belakangnya yang kemudian nyelekit, yang kemudian menyakitkan. Ucapan orang dengki adalah ucapan yang buruk, sehingga karena orang dengki ini adalah termasuk hamba Allah dan yang didengki juga hamba Allah. Ketika yang dengki berdoa kepada Allah doa yang buruk agar dikabulkan terhadap korbannya, maka jika kita tidak tahu ya, sebagai langkah antisipasi, jika kita menjadi orang yang korban dari keirian orang lain, kita juga berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Falaq. Agar apa? Doa dan harapannya itu tidak terkabul. Allah tidak kabulkan. Ya Allah tidak mengabulkan. Allah kan mengabulkan. Sekalipun kemudian ada hadis, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahimin illa atallahu biha ihda min thalasin. Seorang muslim yang berdoa kemudian tidak ada unsur melakukan perbuatan dosa atau memutuskan tali silaturahim, Allah akan kabulkan satu dari tiga permintaan yang ada. Disegerakan atau yang ditunda di akhirat atau diganti dengan yang lain. Nah, kalau orang yang iri ini berdoa keburukan atas kita mohon kepada Allah agar Allah tidak mengabulkan. Nah, inilah hasad. Karena saking bahayanya, maka kemudian kita memohon kepada Allah SWT. Rasulullah SAW itu ketika tidur, jamaah rahimakumullah, jama'a kaffaihi, menggabungkan dua telapak tangannya. Kemudian membaca muawwizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kemudian ditiupkan pada tangannya, ditiupkan. Baru diusapkan pada muka, kepala, dan anggota tubuh yang terjangkau oleh tangan. Yaf'alu dzalika salasa marrat, dan melakukan itu sebanyak 3 kali. Itu nanti ada di tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir ketika menjelaskan keutamaan trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Di samping juga membaca doa mau tidur. Kenapa? Di saat kita sudah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kan kita meminta perlindungan kepada Allah. Kalau ada serangan makhluk jahat dan sebagainya yang mau mengganggu kita, kita terlindungi oleh Allah. Karena kita sudah memohon kepada Allah. Di dalam surah Al-Falaq, jamaah rahimakumullah, itu ada 4 kejahatan. Di dalam surah An-Nas ada berapa? Ada 1 kejahatan. Di dalam surah Al-Falaq menyebut nama Allah sekali saja untuk meminta perlindungan dari 4 kejahatan. Di dalam surah An-Nas menyebut nama Allah berapa kali? 3 kali. Untuk berlindung dari berapa kejahatan? 1 kejahatan. Maknanya kejahatan dalam surah An-Nas itu lebih berbahaya daripada Al-Falaq. Meskipun kejahatan dalam Al-Falaq juga berbahaya.
Karena kejahatan dalam surah Al-Falaq bersifat eksternal, di luar diri kita. Tapi kalau dalam surah An-Nas kejahatannya adalah internal, dari dalam diri kita. Maka kadang kita itu lebih banyak pemakluman, memaklumkan, maklum nggak apa-apa. Dan itu kemudian godaan untuk bermaksiat. Qulna ya Rasulullah, faman ala atharihi. Rasul, siapa yang akan mengikutinya Rasul gitu. Siapa yang setelahnya? Faman ala atharihi. Rasul, setelah itu siapa lagi? Setelah orang yang terbaik dengan at-taqiyun naqiyul ladzi la itsma fihi wala baghya wala hasada. Orang yang takwa, artinya bersih, tidak ada dosa, kemudian tidak membangkang dan tidak iri, siapa lagi gitu. Qala alladzi yasna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Adalah orang yang tidak kemudian ini membatasi diri dengan dunia dan cinta terhadap akhirat. Bukan meninggalkan dunia. Membatasi diri dengan dunia dan mencintai akhirat. Dunia itu menjadi alat untuk memperbaiki akhiratnya. Harta itu dunia, tapi kemudian diinfakkan, sedekahkan, itu akhirat, bernilai akhirat. Makanan itu bersifat duniawi, tapi ketika berbagi sama yang lain maka bersifat ukhrawi. Jadi kemudian dunia itulah kemudian membantu memperbaiki akhiratnya. Abu Bakar sampai mengatakan, ij'alid dunya fi aidikum, letakkan dunia di tanganmu. Jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Di tangan itu artinya kalau perlu, kalau lagi butuh, ambil, gunakan. Kalau misalkan masuk dalam hati, semuanya dinilai dengan materi. Ayo sholat. Emang bisa marahi sugih? Bisa bikin kaya sholat itu? Enggak usah sholat. Ayo sedekah. Oh malah nanti memiskinkan. Nah, itu ukurannya adalah dunia orang yang demikian itu. Kemudian kulna ma na'rifu hadza fina illa Rafi' maula Rasul sallallahu alaihi wasallam faman ala atharihi. Rasul setelah yang pertama tadi adalah orang yang kemudian at-taqiyun naqi, kemudian yang kedua adalah orang yang menjaga diri dari dunia dan mencintai akhiratnya. Siapa lagi Rasul? Mu'minun fi khuluqin hasanin. Adalah orang mukmin yang berakhlak baik. Berarti kalau kita punya akhlak yang baik, kita punya peluang besar menjadi khiyarun nas, manusia terbaik. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Maka kita sampai di sini menjadi orang terbaik dengan merawat akhlak yang baik juga. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.